Dapat sekitar 80 juta dah. Kayaknya itu kalau nggak ada itu kayak sakau gitu kayaknya. Pengen terus. Nggak punya duit harus ada. Sok langsung dia pingsan. Nyesel gue ngelahirin lu. Nyesel udah biayain lu mahal-mahal. Nah, sama ibu jual, sama mama jual rumah, jual tanah. Kok bisa ya anak yang gue banggain begini? Begitu, suka sedih. Ibu itu sakit jantung. Jadi dia langsung drop. Buat ibu, buat bapak, maafin saya selama ini masih suka main judi. Judi online ini semakin lama memang semakin meresahkan. Banyak kasus kriminal yang bermunculan di mana judi online ini sebagai pemicu. Awal kenal judi itu dari temen tongkrongan di kerjaan. Ya, padahal pertama-tama saya nggak kenal gitu-gituan, terus dikenalin dengan minta transfer, teman-temannya transfer dulu kan punya M-Banking, dikasih uangnya, terus lama-lama ditawarin kenapa nggak coba aja. Pertama-tama sih ya 10.000, 5.000, 10.000, sebenarnya lama-lama gede, setiap gajian habis, sampai istilahnya kan gajiannya itu kan sebulan sekali, sampai minjem temen, minjem siapalah, pokoknya yang ada di situ kan kerjaan banyak tuh sama teman-teman SPG, dulu mah ada SPG-nya kan, minjem tanggal 28 diganti, terus yang nutup sampai kemarin sampai sekarang. Itu sebenarnya dari Giant itu 2019 sebelum COVID. Nah, itu cuman baru mulai, nggak terlalu parah. Nah, pas COVID kan tuh Giant tutup tuh, dapat duit gede. Nah, di situnya makin parah saya di situnya. Kan duitnya banyak tuh. Kan dari pensiun kan Giant tutup, pensiun dapat sekitar 80 juta dah. Tapi ngomong mama cuma dapat 40 juta doang. Nah, di situ 40-nya buat dipakai habis itu judi. Minjem pinjol orang, minjem pinjol teman gitu. Sampai ada yang nggak percaya lagi, saya nggak bayar tuh 10 juta. Enggak, kalau dia itu jadi main kayak nebak skor, bola jalan, kayak gitu-gitu. Parlay. Jadi contohnya kayak misalnya di Indonesia nih, kan misalnya Persija sama Persib, skornya berapa, ntar yang menang siapa. Nah, di situ kecanduannya nggak tahu. Padahal istilahnya sama kayak slot begitu-gitu doang, tapi tetap aja nyandunya parah. Kayaknya itu kalau nggak ada itu kayak sakau gitu kayaknya. Pengen terus. Nggak punya duit harus ada. Mau nggak mau harus minjem sana sini, cuman terpaksa. Yang paling parah ya itu, terpaksa mau nggak mau ngomong bohong sama orang tua. Itu doang udah yang paling parah. Sampai nggak maling nggak pernah. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya malu, cuman mau gimana lagi? Orang kayak candu gitu. Kalau nggak main aja sekali udah. Kayaknya di otak itu harus main begitu. Ada yang nagih pinjol ke rumah, utangnya gede, terus ya, lu utang apaan, gara-gara apa? Ini gara-gara judi, berapa puluh juta lu habis, terus harus lunasin, harus berapa? Lunasin harus 100 juta apa berapa gitu, lupa. Nah, sama ibu mama jual rumah, jual tanah. Pas jual tanah masih belum ketutup juga sampai sekarang. Habis tanah habis, makanya sekarang aja masih ada utang juga. Sok langsung dia pingsan. Ya namanya orang tua gimana ya, anak satu-satunya ya sebenarnya ya. Ya malu, kok bisa ya anak yang gue banggain begini. Begitu, suka sedih. Udah mana rumah tangga hancur, yang dibanggakan malah bikin malu keluarga, begitu terus. Di otak sih sebenarnya sampai sekarang sih mikir, kok begini ya, padahal permainan sepele begini, cuman uang habis di situ mulu. Cap depo 100, 200, 300. Ya begitu. Yang penting ada di ATM, duit ambil. Gajian, ngomongnya belum gajian sama ibu. Padahal udah gajian tapi bohong mulu. Jadi sebelumnya kan saya itu udah pacaran 3 tahun. Nah, saya nggak pernah ngomong kalau saya main judi, cuman saya punya utang gara-gara pinjol. Nah, itu alasannya sama itu saya
emang pokoknya foya-foya mulu hidupnya. Padahal mas saya enggak, itu buat main judi. Kan si mantan istri bilang, ya udah saya terima apa adanya, yang penting kamu kerja bener. Nah saya juga bohong masalah gaji, masalah itu saya bohong sama istri juga. Nah pas tinggal, kan perjanjiannya saya anak satu-satunya tinggal sama orang tua. Nah mertua juga, yang mertua ibu juga, yang mertua yang istri juga ikut campur. Dia harus KTP Jakarta, sedangkan saya tinggal di Tangerang. Ya pokoknya banyak yang itu dah. Sama ibu juga kayaknya, sama ibu itu dia nggak suka, kayaknya udah di ujuk-ujuk sama mertua harus pindah ke sono. Sedangkan perjanjiannya saya setelah nikah harus tinggal di situ karena saya anak satu-satunya. Dulu pas perjanjian dia mau, tapi sekarang udah pas kejadiannya pas nikah malah beda. Nah di situ ribut. Nah saya katanya saya kasar apa, padahal masih nggak pernah ngapa-ngapain. Nah sedangkan dia ngomong sedikit-sedikit cerai. Ya lama-lama ya orang kesal juga dikasih cerai. Udah gitu pusing masalah judi, udah makin hancur dah udah. Istri sebenarnya nggak tahu keluarga mertua itu, keluarga istri itu ikut campur, tapi dia nggak mau ngaku keluarga istri itu. Jadi tuh udah pusing judi, udah orang mertua begitu, pokoknya serba salah dah. Ibu itu sakit jantung, jadi dia langsung drop sekarang, sakit jantung yang tiba-tiba pucat. Pokoknya beda dah. Yang pertama-tama kan dia sehat, sekarang sampai ngedrop suka sakit, terus suka ngomong begini, nyesel gue ngelahirin lu, nyesel udah biayain lu mahal-mahal, malah lu begini. Sebenarnya juga saya nggak mau kayak begini, cuman mau gimana, udah lanjur mendarah dagingnya di judi ini. Saya mau, suka sedih itu sama orang, apalagi kalau ibu tidur. Gara-gara saya ibu jadi sakit jantung, punya banyak hutang, tanah kejual, hutang di mana-mana. Kadang dia juga malu sama tetangga, merasa bersalah banget pasti. Sampai sekarang aja belum bisa bahagiain, suka malu gitu sama hidup. Pengen putar lagi sebelum kenal judi, tapi nggak bakal bisa. Jadi hadapin, cuma mau gimana lagi. Sedih. Kalau namanya cowok mau gimana ya? Sebenarnya dia perhatian, cuman dia sakit hati gara-gara itu. Duit gue capek-capek kerja, capek-capek istilahnya nabung, tapi lu habisin buat judi. Cuman otak lu, dia mah nggak pernah kasar, nggak, cuman ngomongnya ya begitu. Namanya orang sakit hati, siapa sih yang kita kerja capek-capek setiap hari banting tulang demi buat ntar masa tuanya malah dihabisin sama anak. Tapi nggak sakit hati sih, ya saya ngerasa gitu sih emang. Seandainya saya juga jadi begitu, saya pasti ya mungkin ya nampar, tapi bapak sabar. Nah sabar, ibu juga nahan sabar, cuman sayanya aja kebangetan tolol, kebangetan bego kali, di otaknya nggak ada kali. Sampai selalu ngomong, lu punya otak nggak sih Gi? Ya gimana ya kalau orang begitu ya, kayaknya emang otaknya banyak gangguan gitu. Pengen banget berhenti udah. Ya saat ibu, kalau saya pas pulang kerja malam, saya buka kamarnya, suka yang tadinya gemuk sehat sekarang kurus ya, suka sedih juga. Belum bisa bahagiain. Dulu masih belum kenal judi mah setiap hari ngasih, ya istilahnya bawa tentengan dah. Mama mau apa? Sekarang mah buat itu aja nggak mungkin. Kayaknya buat pikiran utangnya judi sama duit sama utang gitu mulu. Yang di pikiran saya mah udah suka sedih. Dulu mah kan kalau ntar bawain mama makan ini ya, sekarang mah juga tahu kali ya anaknya bego, jadi nggak pernah WA, nggak pernah. Suka nanyain paling udah pulang belum Gi, gitu-gitu doang. Ya namanya orang tua sih, belas kasihnya orang tua tuh nggak ada bisa terbalas. Sampai sekarang pun saya nangis di kamar, saya nggak pernah nunjukin ke orang tua, ke ibu nggak pernah. Pasti ke kamar suka, ya Allah gini amat ya hidup ya. Karena kebodohan saya, ketololan saya, jadi hancur keluarga semuanya.
nama orang tua juga. Malu paling saudara-saudara apa lagi, kan ibu anak bontot, jadi kayaknya malu kalau buat kumpul-kumpul juga. Ibu sekarang malu, nggak kayak dulu ya, karena itu punya utang gara-gara saya pinjam sana sini sama saudara buat tutup sampai nggak nutup ya sekarang. Buat ibu, buat bapak, maafin saya selama ini masih suka main judi. Saya pengen benar-benar sembuh, pengen kayak orang-orang lain yang pengen bahagiin orang tua, pengen bahagiin ibu, bapak. Pengen banggain yang satu-satunya, bukan malah bikin malu. Bu, bapak, saya janji ini terakhir saya mau sembuh, Bu, dari judi. Saya mau lunasin utang, mau bagian ibu, bagian bapak. Ibu, bapak, jangan sampai ninggalin saya dulu ya. Saya belum bisa bagian ibu. Temenin saya sampai berjuang dari nol sampai sekarang. Tolong, saya mau berubah, saya benar-benar mau berubah. Pengen bagian orang tua.